Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selalu kita memuja Tuhan alam semesta, Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang paling layak untuk disembah, dicintai, ditunduki dan juga ditakuti. Dia maha hidup, maha berdiri sendiri, maha kuasa dan maha perkasa. Dia telah menyiapkan segala kebutuhan makhluk di muka bumi dari makanan, minuman, api, udara, air dan segala sesuatunya. Dan dia memerintahkan kita untuk menggunakannya sebagai fasilitas beribadah kepadanya. Dan setelah menikmati dan menggunakan sebagai fasilitas, dia meminta kita agar bersyukur, berterima kasih, dan dengan itu semua akan selalu ditambah dan diberikan. Dan rangkuman kalimat syukur ini Allah subhanahu wa ta'ala jadikan di sebuah kalimat yang semua orang bisa mengucapkannya, yaitu Alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Jadi kita panjatkan salawat dan taslim, salam hormat kita kepada utusan Sang Pencipta Allah yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah, dan juga mengucapkan salam hormat kepadanya adalah ibadah, di mana itu merupakan perintah dari Allah SWT dan akan dibalas 1 kali salam dengan 10 kali tambahan rahmat. Maka sebagai orang yang beriman dan pengikut yang setia, kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pada buku kita, Kitab Bulughul Maram. Semoga Allah berkahi dan mudahkan insyaAllah. Kita sudah menyelesaikan akhlak yang buruk sampai situ ya. Sekarang masuk akhlak yang baik. Betul kan? Tentu saja semoga Allah SWT selamatkan kita dari segala macam akhlak yang buruk, dari ghibah, fitnah, menghina, dan segala macam hal yang sudah kita bahas. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita berakhlak yang baik, sebagaimana akan kita bahas insyaAllah rincian daripada akhlak-akhlak yang baik pada siang ini. Bermula Ibnu Hajar mengangkat sebuah hadis yang mulia di bab anjuran berakhlak mulia ini, nomor 1310 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah, wa ma yazalu ar-rajulu yasduq wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa, wa iyyakum wal kadhib." فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Berpegang teguhlah kalian, kata Nabi SAW, kepada kejujuran. Karena sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan itu pasti menunjukkan kepada surga. Dan selama seseorang itu selalu jujur dan berusaha keras untuk jujur, hingga akhirnya dia pun ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang yang jujur atau siddiq. Dan jauhilah sikap dusta, karena sungguhnya dusta itu menunjukkan kepada kekejian, dan sungguhnya kekejian itu menunjukkan kepada neraka. Dan selama seseorang itu selalu berdusta dan berusaha keras untuk berdusta, hingga akhirnya dia pun ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis ini riwayat Bukhari, jilid 8 halaman 30, dan Imam Muslim jilid 4 halaman 2013. Dan lafaz ini adalah lafaz milik Imam Muslim. Akhlak mulia pertama yang diangkat oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam buku beliau ini adalah kejujuran. Bagaimana ini harus menjadi sebuah simbol setiap muslim. Masa lalu yang telah berlalu dari sifat lawan dari kejujuran, berdusta, merekayasa data, manipulasi, sudah habis. Kubur semuanya. Hari ini ke depan yang kita inginkan itu. Karena kita pelajari mulai siang ini dengan berharap ini Allah berkahi, jujur ke depannya. Jujur itu akan memudahkan semua urusan. Awalnya untuk diucapkan pahit, tetapi pada saat sudah terucapkan, maka akan clear semua permasalahan. Walaupun berat
akibat dari perbuatan kita. Karena dengan kita jujur, maka secara otomatis permasalahan itu selesai sampai di situ. Tidak berkembang lagi. Berbeda dengan bohong. Misal seseorang melakukan satu perbuatan, lalu ditanya, kau lakukan? Iya. Pahit memang. Tapi dia lakukan iya. Selesai. Masalah itu selesai di situ. Tidak akan berkembang lagi. Karena kita sudah jujur. Tinggal konsekuensinya apa? Oke. Dan kita perbaiki ke depan. Tapi kalau orang bohong, maka secara otomatis setiap kali ada orang tanya kasus yang sama, dia akan berbohong lagi. Dan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Bahkan sebaliknya makin sering bohong itu bertumpuk sampai nanti akhirnya dia menjadi sebuah kebiasaan. Dan pada saat itu sudah sulit dia untuk meninggalkan. Oleh karena itu teman-teman, akhlak mulia yang pertama dan ini adalah yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Beliau sangat jujur. Saking jujurnya sampai satu kota Mekah semua sepakat diberikan julukan Al-Amin. Serentak mereka berkata pada saat mereka berebut untuk meletakkan Hajar Aswad. Waktu itu kebetulan Ka'bah direnovasi di zaman Nabi SAW sebelum dirobatkan jadi Nabi. Setelah selesai renovasi, ternyata mereka berselisih pendapat semua suku-suku Quraisy siapa yang meletakkan kembali Hajar Aswad pada tempatnya. Pada saat itu akhirnya datanglah suku-suku tertentu yang menyembelih hewan, lalu meletakkan darah hewan itu di ember, lalu mencelupkan tangan mereka sambil mengatakan kalau ada yang meletakkan Hajar Aswad selain kami, maka akan terjadi pertumpahan darah. Karena melihat perbuatan itu, maka suku-suku yang lain melakukan hal yang sama. Ada yang menyembelih kambing langsung, menyembelih unta, darahnya ditaruh di wadah, mereka pun celupin tangan, angkat tangan semuanya sambil mengatakan kalau ada yang meletakkan Hajar Aswad selain kami, terjadi pertumpahan darah. Hampir semua suku Quraisy, puluhan jumlahnya, semua melakukan hal yang sama. Maka pada saat itu ada seseorang yang dewasa dan bijak mengatakan, kalau kalian saling bunuh-membunuh hanya karena kasus ini, bagaimana nasib ya, nasib penduduk Mekah? Punah Quraisy. Mungkin tidak ada yang hidup lagi, biar satu. Lalu apa solusinya? Kita berhukum. Apa hukumnya? Datanglah mereka kepada seorang yang dituakan waktu itu dari orang Arab. Kira-kira apa solusinya ini? Maka tiba-tiba keluar ide saja pada saat itu. Kita berhukum dengan siapa yang pertama masuk dari pintu Bani Syaibah, pintu utamanya Mekah, maka dia yang berhukum, dia yang menghakimi kita. Keputusannya kita harus dengar semua. Maka semua mata suku ini, ribuan orang menuju ke pintu gerbang Mekah. Ini sebenarnya cuma tebak-tebak, tapi kuasa Allah SWT yang masuk pertama kali adalah Nabi SAW. Waktu itu Nabi belum jadi Nabi. Belum jadi Nabi. Maka pada saat mereka melihat Nabi SAW, serentak semuanya ribuan orang mengatakan, As-sadiqul amin, as-sadiqul amin radina. Orang yang jujur dan terpercaya, orang yang jujur dan terpercaya, kami semua ridho. Langsung spontan menerima keputusan Nabi SAW. Karena beliau dikenal tidak pernah dusta sama sekali. Waktu Nabi SAW diperintahkan, tentu ini ada kisah lanjutannya tentang masalah beliau mengangkat Hajar Aswad dengan para pimpinan suku. Itu saya tidak bahas karena kita mau ambil saksi bahasannya. Waktu Nabi SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengumandangkan dakwah secara terang-terangan. Setelah dakwah sembunyi-sembunyi, sekarang Allah SWT mengatakan, Fasda' bima tu'mar wa'arid anil musyrikin wa'arid anil jahilin. Jadi artinya, Fasda' bima tu'mar, iklankan apa yang kau harus sampaikan hai Muhammad. Terang-terangan sekarang dakwah. Maka Nabi SAW naik ke Bukit Abi Kubais, tempat iklannya masyarakat Mekah. Begitu mereka lihat Nabi SAW, mereka kumpul semua. Kata Nabi SAW, wahai Quraisy, kalau seandainya saya mengatakan di belakang gunung ini, dekat pintu gerbang Mekah, ada sekarang ini pasukan besar yang akan menyerang Mekah. Apa kalian percaya apa yang saya sampaikan? Kata mereka, tentu saja.
Karena serentak orang Mekah bilang begitu. Kami belum pernah menemukan kamu bohong sekalipun. Sekali saja, biar bercanda gak pernah bohong Nabi SAW. Itu luar biasa. Semua orang Mekah berikan kesaksian. Kalau ada orang yang percaya sama kita, sekeluarga, 10 orang, 20 orang, satu perusahaan. Belum tentu semua orang percaya kita, karena belum tentu juga orang kenal. Tapi satu kota semua memberikan kesaksian itu luar biasa. Mereka mengatakan tentu saja. Karena kami belum pernah menemukan kau dusta sekalipun. Maka Nabi SAW mengatakan, ketahuilah di antara dua tanganku ada azab Allah yang pedih. Aku utusannya, berimanlah pada risalahku. Jadi ada kesaksian masalah itu. Dan Nabi SAW dalam kegiatan sehari-harinya selalu menunjukkan masalah itu. Di antaranya adalah anjuran hadits ini. Kalau kita lihat di sini seperti ada sebuah rentetan perintah yang bersambung. Alaikum bisidq. Kalimat alaikum dalam bahasa Indonesia ini sebenarnya kalian harus, begitu perintahnya, seperti sebuah kewajiban. Di sini terjemahnya berpegang teguhlah. Tapi kalimat alaikum itu sebenarnya lebih tepat, ya, kalian harus bisidq, selalu jujur. Selalu jujur. Makna alaikum bisidq kata sebagian ulama hadits adalah jujur dalam setiap keadaan kalian. Mau serius atau bercanda. Sampai pernah ada seorang ibu pada saat Nabi SAW lagi main di rumahnya. Kemudian anaknya mau keluar dari rumah. Lalu dia genggam tangannya. Seakan-akan kasih isyarat kepada anaknya jangan keluar nih, ada yang ibu mau kasih. Langsung Nabi SAW tanggapi di depan suaminya ibu itu. Kalau seandainya di tanganmu tidak ada sesuatu yang sudah kau niatkan untuk berikan kepada anakmu, kau akan dicatat oleh Allah seorang pendusta. Ya, saking pekannya masalah dusta ini teman-teman sekalian, walaupun kita merasa tidak enak sama orang, misalnya kita lagi lapar, ditanya, kamu lapar enggak? Karena kita enggak enak, kita bilang enggak. Padahal sebenarnya lapar, udah dusta. Kalau ini gampang untuk melakukan, men. Karena kebetulan lapar, ya memang saya lapar. Tapi ada orang biasa begitu, sampai hal yang seperti ini pun mereka dusta, nggak boleh. Gitu kan? Ditanya kadang-kadang umurnya, malu. Supaya dikira, atau dikira nanti orang tua, nggak mau sebutin umurnya. Atau sengaja diperkecil. Untuk apa? Untuk kejar pujian orang, sepanjang lidahnya. Nggak ada boleh. Gitu kan? Atau ditanya sudah menikah. Tapi dia bohong bilang belum. Nah, kenapa antum ketawa? Sering. Contoh saja. Lalu Nabi SAW menyampaikan rentetannya. Kalau kalian jujur, fa inna sidqa yahdi ilal bir. Pasti akan membawa kepada kebajikan. Mana kebajikan juga adalah selain pahala, kebahagiaan, ketentraman, kepercayaan orang. Masuk semua dalam masalah itu. Jujur akan mendatangkan itu semua. Nah, orang kalau jujur, kalau dia ngomong kita enak dengarnya. Karena semua apa yang dia ucapkan sekali saja kita sudah percaya. Ya. Salah satu ciri orang jujur tidak suka bersumpah. Kalau orang sedikit-sedikit saja, sudah makan belum? Demi Allah sudah. Apa hubungannya makan dengan sumpah? Gak ada hubungannya sama sekali. Tapi ada orang begitu. Semua diikuti dengan sumpah. Padahal sebenarnya tidak perlu. Kalau orang sedikit-sedikit sumpah, ini cenderung kepada kedustaan. Orang jujur dia nggak butuh sumpah. Sumpah itu darurat sekali. Kalau sudah perlu sekali baru. Sumpah di pengadilan, sumpah sesuatu yang penting mungkin. Atau tuduhan yang memang dia harus bantah. Ya, dibutuhkan sumpah mungkin. Maka akan membawa kepada kebaikan, maksudnya adalah pahala, ya, kepercayaan orang, kemakmuran, ketentraman hati, dan seterusnya. Dan sesungguhnya kebaikan itu, pahala, dan juga kepercayaan orang, dan segala macam tadi itu, akan menunjukkan kepada surga. Karena pasti dengan semua itu kalian akan menjadi orang baik, dan akan masuk ke dalam surga. Karena tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang baik saja. Dan selama seseorang itu selalu jujur, serta berusaha keras untuk jujur, pasti ada gejolak
dalam jiwa kita. Mau bohong, mau apa, enggak. Paksa, lawan, jujur. Ya. Maka akhirnya dia akan ditetapkan oleh Allah sebagai seorang yang jujur atau siddiq. Salah satu maknanya adalah dia bisa menjadi penghuni surga Firdaus, yaitu dari siddiqin, kan dari para nabi-nabi, syuhada, siddiq dan juga salihin bisa masuk dalam kategori itu. Atau juga bisa bermakna di sini siddiq adalah dia akan terus jujur seumur hidupnya. Udah sulit dia untuk bohong karena sudah jadi habit, kebiasaannya dia. Allah Subhanahu wa taala mudahkan selalu kejujuran terlintas di lisannya. Lalu Nabi SAW ingatkan peringatan lawannya adalah wa iyyakum wal kadhib, dan hati-hatilah kalian serta jauhilah segala jenis kedustaan walaupun bercanda. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena semua kedustaan pasti membawa kepada perbuatan fujur. Dan makna fujur keji, jahat, menyakitkan, bisa bermakna semua itu. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan perbuatan fujur itu, kejahatan tadi, kekejian bisa pasti membawa pelakunya pada api neraka karena dosa. Wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharrar kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, dan selama seseorang selalu saja berdusta dan berusaha keras untuk berdusta, terus dia berusaha untuk berdusta sana, dusta sini, terus menerus sampai dia akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Salah satu maknanya adalah dia sudah sulit jujur. Dia susah. Dia mau jujur pun susah. Sudah berat untuk itu. Karena sudah jadi kebiasaan. Ini sifat yang pertama atau akhlak mulia yang pertama. Semoga Allah jadikan kita selalu orang yang jujur dan menjauhi sifat dusta ini. Yang kedua adalah hadis nomor 1311 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhann fa innal dhanna akdzabul hadits." Jauhilah prasangka-prasangka buruk, karena sungguhnya prasangka itu merupakan pembicaraan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini ada disebutkan di footnote nomor 1280, artinya riwayat Imam Bukhari di nomor berapa, Imam Muslim nomor berapa, tapi hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang akhlak mulia yang kedua, yaitu prasangka baik. Dan kita selalu disuruh berprasangka baik. Dimulai dari prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, juga prasangka baik sama manusia. Prasangka baik dengan Allah adalah selalu menyangka apapun dengan niat baiknya, apapun keputusan Allah pasti baik buat dia. Walaupun itu tidak baik buat di mata kita. Kadang-kadang subhanallah setelah sekian tahun baru kita tahu, oh ternyata memang untung saya dulu nggak nikah sama orang itu. Untung saya nggak kerja di sana. Untung saya nggak bisnis sama dia. Setelah sekian lama. Tapi dari awal Allah sudah hindarkan kita dari itu. Ya. Ada orang pernah mau berangkat dari satu negara Eropa ke negara yang lain. Mau bisnis, sudah janjian, meeting penting, subhanallah. Lalu kemudian dia telat. Pesawat belum terbang. Ternyata sudah tutup konter. Dia sudah lobby tetap nggak bisa. Mau bayar tambahan nggak bisa. Terpaksa tunda. Harus tunda. Dengan cara paksa. Dia kecewa. Tunda semua meeting yang penting. Menghasilkan sekian banyak keuntungan. Subhanallah, dia lagi duduk sambil menunggu ya, di ruang tunggu pesawat yang setelahnya. Tiba-tiba 15 menit kemudian terdengar pesawat yang terbang itu jatuh. Maka di situ tadinya dia berkeluh kesah, malah dia bersyukur kepada Allah. Kalau dia naik mungkin dia meninggal. Dan banyak kasus seperti itu. Banyak kasus. Sangka baik dengan Allah adalah kalau kita sudah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah memberikan beda dengan apa yang kita harapkan. Makanya Allah ingatkan, bisa saja sesuatu itu kalian sukai, tapi itu buruk buat kalian. Bisa saja sesuatu buruk di mata kalian, tapi itu baik buat kalian di mata Allah. Allah lebih tahu dan kalian tidak tahu masalah itu. Maka kita bersangka baik dengan Allah, ini puncak akhlak yang mulia dengan kedua ini. Dan sangka baik dengan makhluk adalah selalu berpikiran positif pada orang. Kecuali jelas dia melakukan perbuatan salah depan mata secara zahir, baru kita hakimi dengan
Ya, tuduhan itu pun tuduhan dengan argumentasi yang jelas. Kalau kita nggak tahu jangan sama sekali. Nabi SAW sangat marah dengan seorang sahabat gara-gara ada seorang sahabat yang satu lagi dipulang dari medan perang, batok kepalanya pecah. Kemudian pada saat dia pulang menuju ke Madinah, di malam hari dia tidur sambil duduk, bangun pagi hari junub. Maka dia tanya beberapa orang sahabat pada satu teman-temannya, ini saya junub, bagaimana hukumnya? Kalau saya mandi bahaya kepala saya ini. Yang lain pada diam. Ada satu ngomong, setahu saya kamu harus mandi. Oh begitu. Karena orang ini ketakutan, ambil air, disiram, masuk air ke batok kepalanya, meninggal. Mati. Dikubur di situ, pas pulang ke Madinah dilapor kepada Nabi SAW. Langsung Nabi marah. Nabi SAW mengatakan, sungguh kau telah membunuhnya. Semestinya sudah cukup dia mengusap di sekitar lukanya dan tidak harus luka itu. Gitu. Seperti itulah. Jadi maksud adalah di sini jangan sampai berbicara sesuatu yang dia tidak punya ilmunya misalnya, gitu kan? Atau berprasangka kayaknya ini benar, padahal sebenarnya salah. Tidak boleh. Tidak ada ilmunya ya sudah, diam saja kecuali antum yakin memang punya ilmunya di situ. Itu maksud diantaranya. Begitu juga dengan prasangka pada pasangan, kalau kita berumah tangga, ini sangat penting melanggengkan rumah tangga dengan saling berprasangka baik. Terlambatnya pasangan kita datang, lupahnya dia terhadap pesanan, ya, atau apalah yang berhubungan dengan masalah itu, semuanya mekanisme lapangan sangka baik. Pasti ada hikmah Allah Subhanahu wa taala di situ. Itu juga dengan teman sama temannya dan segala macam yang berhubungan dengan masalah itu. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan kalau prasangka buruk itu adalah pembicaraan yang paling dusta. Sangka ini, sangka itu. Sangka safar sama fulan, sangka bekerja sama fulan, sangka jalan sama ini. Padahal sebenarnya tidak. Prasangka ini hanya merusak hubungan dan juga membuka pintu-pintu syaitan. Apa yang kelihatan depan mata, itu yang kita bertanggung jawab. Kalau itu baik kita dukung, kalau itu salah kita ingatkan. Kalau kita tidak lihat, nggak usah korek-korek. Tugas kita teman-teman hanya sampai ajal datang. Jangan lagi merusak itu. Sebentar lagi kita meninggal dunia, kembali kepada Allah SWT. Kalau kita tidak punya masalah sama orang, maka cukup. Maka yang kita tidak tahu, jangan ikut-ikutan. Apalagi prasangka buruk. Ini tentu kalau sesuatu yang sifatnya umum, ya. Dan tidak masuk dalam sangka baik di sini. Kalau seandainya seseorang jelas melihat depan matanya orang berbuat kemungkaran lalu dia bilang saya sangka baik. Misal ada orang jelas mencungkir rumah orang malam-malam. Jelas maling. Pakai topeng segala macam. Terus kita bilang sangka baik aja. Tidak boleh. Atau jelas-jelas kita melihat seseorang melakukan kemungkaran, jelas ya kita tahu misalnya ini bukan istrinya atau bukan suaminya. Kemudian dia jalan jelas-jelas ke tempat sesuatu yang mungkin bisa melakukan perbuatan yang haram. Bukan ke rumah sakit misalnya untuk berobat, mungkin orang tabrakan, tidak. Maka itu berbeda hukumnya. Bahkan di sini wajib amar ma'ruf nahi mungkar tentunya. Yang ketiga, yang harus dijaga dari akhlak yang mulia, hadits nomor 1312. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal julus bit turuqat. Qalu ya Rasulullah ma lana buddun min majalisina natahaddatsu fiha. Qala fa amma idza abaitum fa'atu at-tariqa haqqah. Qalu wa ma haqquh? Qala ghaddul basar وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Rasulullah SAW telah bersabda, hindarilah duduk-duduk di jalan-jalan, nongkrong di pinggir jalan. Mereka berkata para sahabat, wahai Rasulullah, kami tidak memiliki jalan atau alternatif yang lain dari duduk di tempat-tempat duduk kami. Biasa para sahabat sebelum pisah, pinggiran jalan mereka pada ngobrol sebelum berpisah, di mana kami bisa berbincang-bincang di sana.
Maka Nabi SAW bersabda, adapun jika kalian enggan meninggalkannya, maka berilah jalan itu haknya. Mereka berkata, apa haknya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, menundukkan pandangan mata, mencegah gangguan, menjawab salam, beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Hadis ini riwayat Bukhari jadi 8 halaman 63 dan Imam Muslim jadi 3 halaman 1675. Dalam hadis ini ada beberapa akhlak yang mulia. Akhlak yang ketiga adalah guddul basar. Menurunkan pandangan dari yang haram. Sebab utama kita tidak bersyukur kepada Allah SWT teman-teman karena mata kita tidak pernah berhenti melihat yang bukan hak kita. Maka selalu kita tamak, selalu merasa kurang. Kalau mau puas dengan apa yang Allah berikan, cukupkan melihat apa yang merupakan hak kita saja. Atau bahasa lain halal buat kita. Seperti misalnya ada seseorang yang datang kepada seorang syekh di Saudi. Orang ini menikah kurang lebih 20 tahun. Dia bilang, syekh, awal tahun pertama saya nikah sama istri saya sangat suka sama dia, cinta, segala macam. Mulai 5 tahun, setelah dia punya anak, 2 orang, mulai berkurang. 10 tahun berkurang. Sekarang 20 tahun saya nggak ada rasa sama sekali sama dia. Bagaimana saya menanggapi itu, syekh? Syekhnya balik bertanya, kau mau rasa cintamu kembali pada istrimu? Dia bilang, iya, tentu saja mau. Kata syekhnya, turunkan pandanganmu dari yang haram. Permasalahannya matamu ini selalu lihat selain dari istrimu. Jadi selalu saja kau temukan kekurangan istri. Apalagi istrinya sudah 50 tahun yang dilihat selalu anak perempuan 20 tahun, 25 tahun. Selalulah kurang. Karena ini masih kencang kulitnya, istrinya sudah keriput. Ya. Atau ini rambutnya lurus, istrinya tidak. Atau. Gitu kan. Sampai ulama mengatakan salah satu hikmah daripada hijab syar'i termasuk masalah cadar adalah menghilangkan kejenuhan dalam rumah tangga. Dan kapan seseorang atau masyarakat itu komunitasnya semuanya tutup aurat, maka akan lebih membuat komunitas masyarakat itu sendiri puas dengan apa yang Allah berikan. Kayak orang di Saudi misalnya jalan, saya tidak tahu ada perubahan apa kalau di zaman sekarang, tapi zaman kami dulu masih di sana, itu memang kita jalan di mana-mana orang semua bercadar perempuannya. Sehingga memang tidak terbuka fitnah untuk itu. Orang-orang juga para suami mereka pada saat jalan tidak biasa lihat perempuan. Yang dilihat memang ya pulang ya cuma istrinya saja. Itu malah membuat hati mereka jauh lebih tenang dan tentram. Ini juga bukan cuma pasangan, misal kendaraan. Kalau antum dikasih oleh Allah motor, antum jalan dengan motor itu jalan bismillah. Jalan. Ada yang kebetulan terlihat depan mata antum. Kalau tidak, di parkiran pas parkir lihat dulu ini motor lebih baru. Ini motor sudah, oh ini helmnya bagus. Oh ini, selalu lihat punya orang. Akhirnya kita tidak pernah bersyukur. Selalu merasa kurang. Mau taruh sendal di titipan, lihat semua sendalnya orang. Mana yang lebih bagus daripada dia? Baik kalau niatnya nggak mau mencuri, gitu kan. Dan seterusnya. Maka tidak pernah bersyukur kepada Allah SWT. Jadi salah satu yang membuat orang bisa bersyukur, dan ini akhlak mulia, selalu turunkan pandangan mata dari sesuatu yang bukan hak kita. Akhlak yang keempat adalah mencegah gangguan. Ya. Yang dimaksud dengan kaful adha, tidak mengganggu orang lain. Ini termasuk akhlak yang mulia yang keempat, tidak pernah mengganggu orang lain. Jangan masuk ke zona yang bukan zona antum sudah. Bukan urusan antum, jangan dicampuri. Kecuali jelas depan mata kemungkaran, baru kemudian kita ikuti. Tapi mencampuri yang bukan urusan kita, itu sama sekali bukan akhlak yang mulia. Jadi termasuk akhlak yang mulia justru ya, mencegah gangguan. Artinya jangan sampai kita mengganggu orang lain. Sampai kata Nabi SAW, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisani wa yadi. Orang muslim yang sebenarnya, ya, yang bisa dikatakan berikan predikat Islam padanya adalah yang bisa menyelamatkan bahaya lisan dan tangannya ya, orang lain. Maksudnya orang lain tidak kena bahaya lisan dan tangan dia. Jadi dia bisa mengontrol itu. Memberhentikan gangguan. Apapun yang kira-kira mengganggu orang lain jangan dilakukan. Apakah intonasi suara yang tinggi,
apakah sengaja merebut jalan orang lain, apakah ugal-ugalan, semua tidak boleh. Itu yang keempat. Yang kelima, menjawab salam. Digabungkan dalam hadis ini. Kita sudah pernah jelaskan kalau mengucapkan salam hukumnya sunnah. Tapi kalau menjawab salam hukumnya wajib. Termasuk akhlak yang mulia adalah menjawab salam. Dari orang yang dikenal dan tidak dikenal. Selanjutnya adalah beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini juga akhlak tersendiri. Akhlak yang keberapa ini? Yang keenam ya. Ya. Adalah beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Dan kita sudah pernah jelaskan ma'ruf adalah semua yang Allah anggap baik atau nyatakan baik, maka namanya ma'ruf. Amr ma'ruf berarti menyuruh kepada semua yang Allah perintahkan yang baik. Dan nahi artinya melarang, mungkar semua yang Allah larang. Kita melarang kemungkaran. Ini juga akhlak yang mulia, yang sangat jelas, yang sudah diperintahkan dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk dalam hadis nomor 1313. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan padanya, niscaya dianya besar kata ganti Allah, menjadikannya faham di dalam masalah agama. Hadis ini riwayat Bukhari jadi 1 halaman 27 dan Imam Muslim jadi 2 halaman 719. Ini akhlak mulia yang baik. Yang ketujuh yaitu penuntut ilmu yang ikhlas, yang tulus. Semua penuntut ilmu itu dianggap sebuah akhlak yang tersendiri. Karena tidak mungkin dia meluangkan waktu datang ke sebuah majelis, duduk, fokus, mendengar, kecuali dia ingin jadi orang baik. Maka dengan niat baik itu terhitung dia punya akhlak yang mulia. Ya. Kalau orang dasarnya tidak baik, akhlaknya tidak akan betah dulu dalam majelis ilmu. Dia akan anggap buang-buang waktu, duduk dengarin apa yang dibicarakan orang ini. Sejam, 2 jam. Dia lebih berpikir untuk mendengarkan musik, melakukan banyak kemaksiatan di luar sana gitu. Dan ini ya potongan hadis Nabi SAW yang mengatakan man yuridillahu bihi khaira, siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maksudnya Allah ingin dia selamat, dia bahagia, dia mendapatkan maksimal rezeki yang Allah sudah siapkan, maka Allah akan fahamkan dia agama. Ini artinya hadir dalam majelis ilmu. Hadir dalam majelis ilmu. Ini tentu sudah sering kita jelaskan ya. Masalah keutamaan majelis ilmu banyak sekali. Tapi teman-teman duduk begini hanya dari jam 2 sampai azan, asar. Itu sudah luar biasa. Karena Nabi SAW mengatakan hadis yang dihasankan. Siapapun yang keluar ikhlas menuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala haji lengkap. Haji itu biayanya besar. Jaraknya jauh. Butuh energi. Butuh banyak hal yang pengorbanan harus disiapkan gitu. Tapi kita bisa dapatkan dengan dulu dalam majelis ilmu. Sudah dapat ilmu, dapat manfaat, juga mendapatkan pahala itu. Dosa-dosa kita dibersihkan. Di dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, siapapun yang bubar dari pengajian atau dari majelis ilmu, maka malaikat akan berkata kepada mereka, bubarlah dalam kondisi dosa-dosa kalian diampuni. Sekian banyak keutamaan. Ya. Dapat pengampunan dosa, dapat pahala haji, dapat pahala jihad. Dalam hadis Bukhari dikatakan siapa yang keluar ikhlas menuntut ilmu maka dia akan mendapatkan pahala fisabilillah atau jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Sekian banyak manfaat. Itulah akhlak yang ketujuh. Kita akan masuk ke akhlak yang ke-8 nanti di hadis nomor 1315. Kalau hadis 1314 menyebutkan tentang keutamaan akhlak itu. Kalau kita memiliki akhlak dan karakter yang baik, itu akan menjadi timbangan amal yang paling berat pada hari kiamat. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu pun dalam timbangan amal yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Hadis ini riwayat Abu Daud jilid 4 halaman 253, Tirmidzi jilid 4 halaman 362, 363. Dan Syekh Albani menyatakan hadis ini sahih, juga Ibn Hibban menyatakan sahih di nomor 1921. Hadis ini tentu menyebutkan tentang keutamaan. Jadi antum senyum dengan muslim, antum
menurunkan pandangan yang haram, antum melakukan menjauhkan gangguan untuk orang lain, kita menjawab salam, amar ma'ruf nahi mungkar, bersangka baik, jujur segala macam. Ini semuanya ya secara substansial satu-satu ini punya pahala sendiri. Gabungannya dikenal dengan akhlak yang mulia. Semuanya nanti akan ditimbang lagi memiliki nilai sendiri di timbangan amal hari kiamat dan itu yang paling berat. Kata ulama yang membuat akhlak mulia itu paling berat di timbangan amal hari kiamat karena akhlak mulia banyak sekali bagiannya. Tadi ya jujur ya, menurunkan pandangan mata dari yang haram ya dan seterusnya ini semua kalau dirangkumkan namanya akhlak yang mulia. Maka dia lebih berat dari amal yang lain karena dia banyak sekali isinya akhlak yang mulia itu. Kita masuk ke akhlak mulia yang selanjutnya, yang ke-8 ya. Di hadis nomor 1315 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah SAW bersabda al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Imam Bukhari menyebutkannya di jilid 1 halaman 12, Muslim di jilid 1 halaman 63. Malu teman-teman sekalian. Malu. Malu itu artinya tidak ingin agar dia terjerumus pada kesalahan. Dia tidak ingin terlihat kesalahannya pada orang lain, kekurangannya maka dia tutupi. Dia tidak ingin amal solehnya terpaparkan di hadapan manusia. Malu. Malu, ini sifat yang sangat baik. Sifat yang sangat baik. Dan ini dikatakan salah satu sifatnya Allah, Hayy. Allah itu sendiri pemalu. Ya. Allah itu sendiri pemalu sebagai pencipta. Dikatakan dalam hadis sesungguhnya Allah malu kepada seseorang yang sudah rambutnya putih, beruban, yang mengangkat tangannya ke langit, memohon, lalu Allah kembalikan dalam kondisi tangannya kosong. Tidak mendapatkan apa-apa. Allah malu. Begitu juga Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling pemalu. Sampai dikatakan oleh para sahabat, Nabi SAW lebih pemalu daripada anak gadis dalam pingitannya. Bahkan kami bisa mengetahui Nabi SAW tidak suka sesuatu dari raut wajah beliau saja. Sudah bisa dinilai. Karena pemalunya Nabi SAW. Beliau kalau bertamu ke rumah orang tidak suka makanan atau minumannya, beliau hanya tidak menyentuhnya. Tidak pernah menghina makanan atau minuman. Itu semua karena punya sifat malu. Nabi SAW mengajarkan kepada kita di hadis setelahnya ini, soalnya hadis 1315 sama 1316 satu ya. Satu bagian ini bicara masalah malu. Kata Nabi SAW di hadis 1316 dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya di antara hal-hal yang diketahui manusia dari ucapan kenabian yang dahulu, di sini tulisan terjemahnya yang pertama, maksudnya nabi-nabi yang terdahulu sebelumku adalah apabila kamu tidak malu maka perbuatlah apa saja yang kamu kehendaki. Hadis riwayat Bukhari jilid 8 halaman 35. Artinya orang kalau malu berarti dia terkontrol untuk melakukan pelanggaran. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu kepada penilaian manusia. Kapan orang merasa itu berarti dia memiliki sifat yang positif. Tapi kalau orang sudah tidak ada lagi rasa malunya, di depan umum berbuat maksiat, ada orang subhanallah sudah tidak ada malu sama sekali. Tampil di media, memperlihatkan dirinya dengan tidak menggunakan busana, bangga dengan itu. Ya, tampil di depan umum, di mal, di pasar, di jalan-jalan, terbuka auratnya, lalu bersentuh-sentuhan dengan yang bukan mahramnya, melakukan banyak hal yang orang lain bisa menjadikan itu sebagai contoh buruk. Kalau dia ciuman, dia pelukan di depan umum, lalu orang contohin itu, maka dia panen dosanya semua orang yang mencontohi dia. Gitu kan. Tapi kalau sudah tidak malu, kata Nabi SAW, memang sudah tidak ada. Dia akan buat apa saja. Dia akan melakukan apa saja. Oleh karena itu teman-teman, kata para ulama, pintu malu ini jangan dibuka sama sekali. Maksudnya jangan dibuka peluang agar dia bisa
keluar dari diri kita. Karena sekali kita buka pintunya, maksudnya kita coba dobrak. Ini saya malu nih, tapi nggak apa-apa deh. Udah peluk aja. Kita dobrak, keluarkan rasa malu dari diri kita, maka dia akan sulit untuk ditutup. Susah. Karena sudah terlanjur kita pernah mencobanya walaupun sekali. Hilanglah rasa malu dalam perbuatan itu. Oke, itu teman-teman harus dijaga dan ini salah satu sifat yang mulia. Ini yang ke-8 tentunya. Sifat yang ke-9 di hadis nomor 1317. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata Rasulullah SAW bersabda al-mu'minul qawi khairu wa ahabbu ila Allah minal mu'minul dha'if wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada law anni fa'altu kana kada wa kada walakin kul qaddarallahu wa ma syaa fa'al fa inna lau taftahu amalu syaitan. Hadis ini riwayat Muslim di jilid 4 halaman 2052. Akhlak yang ke-9 yang disebutkan dalam hadis ini adalah orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai daripada orang mukmin yang lemah. Kuat ini ada dua hal ya. Kuat secara fisik ya, juga kuat secara prinsip. Ya, jadi dia secara fisik lebih kuat. Allah SWT berikan kita fisik ini, semuanya memiliki potensi yang sama. Kecuali yang Allah uji memang punya penyakit dari kecil. Tapi kalau tidak, kita bisa besarkan, kita bisa kecilkan. Jasad ini kita bisa kuatkan, bahkan kita bisa lemahkan. Maka kalau orang menjaga fisiknya, sehingga dia berolahraga, dia menjaga makanan sehat segala macam, itu bagian daripada al-mu'minul qawi ini. Juga mukmin qawi, mukmin yang kuat adalah mukmin yang kuat dalam prinsipnya. Halal-halal, haram-haram. Tidak mudah goyah. Dia kuat dengan keimanannya. Maka itu juga orang mukmin yang kuat maknanya di sini. Jadi ini akhlak yang ke-9 menjadi orang mukmin yang kuat secara fisik dan juga prinsip atau keimanan. Kata Nabi SAW, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai. Lebih baik maksudnya lebih mudah berinteraksi di tengah masyarakat, lebih banyak pahalanya di sisi Allah. Lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Berarti lemah secara fisik, lemah juga secara prinsip dan keimanan. Dan pada masing-masing terdapat kebaikan. Kalau orang mukmin walaupun lemah, tetap dianggap dia punya kebaikan. Dengan keimanannya ya. Walaupun ada yang kurang dari dia. Kemudian akhlak yang ke-10, berantusiaslah dalam mendapatkan apa saja yang berguna bagimu. Ini akhlak yang ke-10. Kita selalu harus memicu diri kita, membuat sebuah roda yang sangat berputar kencang dalam diri kita untuk beramal soleh. Selalu kita tanya, bermanfaat gak buat saya? Lakukan. Bermanfaat, lakukan. Tidak bermanfaat, tinggalkan. Langsung cari kepada sesuatu yang lain. Maka ini juga termasuk akhlak yang mulia. Jadi seorang mukmin tidak boleh membuang waktunya pada hal yang tidak bermanfaat tentunya. Yang ke-11, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah artinya semua perbuatan walaupun kecil. Mau makan, mau minum, mau berteman, mau keluar, semua minta tolong kepada Allah SWT. Makanya itu makna surah Al-Fatih, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong dalam segala lini kehidupan kita. Minta tolong dalam apapun. Ya. Kata para ulama sebenarnya dengan pertolongan, minta pertolongan kepada Allah ini seorang mukmin bisa panen pahala di setiap kehidupannya. Misalnya dia mau turun tangga, minta tolong ya Allah mudahkan saya turun tangga. Mau naik tangga, misalnya dia baca itu. Dia mau pakai baju, minta tolong Allah kasih. Dia mau buka baju, minta tolong Allah mudahkan. Apa saja. Dia mau makan, minta tolong supaya Allah mudahkan. Dia menelan dan jadi kebaikan. Semua kalimat tolong ini, yang minta tolong kepada Allah, itu akan mendatangkan sumber pahala. Sementara semuanya kita bisa hubungkan dengan lini kehidupan kita. Yaitu permintaan tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, janganlah bersikap lemah. Ini yang ke-12 ya. Ajiz namanya.
Ajis itu putus asa, merasa lemah. Kayaknya saya nggak bisa. Padahal belum coba. Kayaknya nggak mungkin. Padahal masih mungkin. Gitu ya. Kecuali kalau dasar itu sudah tidak mungkin secara syar'i, dilarang. Seperti misalnya tidak mungkin kita mengubah sunnatullah. Misalnya kita hilangkan malam, hilangkan siang. Ya, apalah yang Allah sudah tentukan itu tidak mungkin. Tapi selama itu masih tidak masuk dalam hal yang mustahil di mata Allah SWT, kita punya hak untuk meminta dan terus berusaha. Lalu Nabi SAW tutup hadisnya dengan sebuah wasiat yang baik. Jika kamu ditimpa sesuatu, maka janganlah mengatakan kalau saja saya melakukan demikian, niscaya akan begini dan begitu. Akan tetapi katakanlah Allah telah menakdirkan hal itu dan apa saja yang dia kehendaki pasti dia lakukan. Sebab ungkapan kalau saja dapat membuka perkataan atau pekerjaan syaitan. Ini yang ke-13. Tentang seseorang itu harusnya pada saat terjadi sesuatu padanya, dia mengatakan, Qaddarallahu ma syaa fa'al. Ini termasuk akhlak yang mulia. Yang ke-13, tentang kita mengembalikan sesuatu yang sudah terjadi kepada Allah. Kalau ini memang sudah terjadi. Mau kita sesuatu yang kita tidak suka, misalnya masuk maling di rumah, hilangnya barang, gitu kan. Ataupun ada sesuatu yang luput dari kita, yang sifatnya apa saja yang mungkin kita harapkan itu, lalu tidak dapat, maka kita mengatakan Qaddarallahu ma syaa fa'al. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan jangan buka pintu lau, karena lau membuka pintu syaitan. Lau artinya kalau seandainya. Kalau seandainya ada security tadi malam tidak masuk pencuri di rumah saya. Kalau saya tidak kenal orang ini maka saya tidak akan tertipu. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Kalau belum terjadi, kita punya hak untuk khiyar, memilih. Tapi kalau sudah terjadi nggak boleh lagi. Allahu a'lam. Baik, begitu saja. Ketemu lagi insyaAllah Selasa akan datang. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.